Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Oke, kita fokus. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau untuk mempersiapkan hati kita, menggali eh, mindfulness kita Bapak Ibu ya untuk hadir pada kegiatan malam ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita. Berikut ada susunan acara untuk pembukaan kita pada malam hari ini. Nanti ada sambutan dari moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian ada doa pembukaan dari teman kita Bapak Misbahudin. Kemudian ada sambutan atau pembukaan kegiatan kita dari Ketua Komunitas LKP Harvest, Ibu Eniwati MPD. Kemudian ada pembukaan dan penyampaian materi dari saya sendiri. Kemudian ada tanya jawab dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, eh, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator Amren Pardede sekaligus nanti memandu Bapak dan Ibu pada kegiatan untuk tanya jawab, kemudian penggalan tentang materi kita pada malam hari ini. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita dengan diawali dengan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan berbagi. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita. Kita akan memulainya dengan pemutaran lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Misbahudin. Pada Bapak Misbahudin, kami persilakan. Sebelum membacakan doa, bisa aktifkan mikrofonnya, Pak. Baik, Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa. Untuk kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa secara Islami dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, saya mulai dengan doa menurut agama Islam. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha sehingga kami bisa menjadi tenaga yang bisa memanfaatkan ilmu dari yang kami terima pada kegiatan webinar malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian doa dari saya. Salam. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Bapak Misbahudin yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Berikutnya acara sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar kita dari Ketua Komunitas LKP Harvest pada Ibu Emiwati MPD. Dipersilakan Ibu. Ya, bagaimana kapasitas suara saya, Pak? Apa kedengaran dengan jelas? Terdengar dengan jelas Ibu. Baik. Shalom, Assalamualaikum Kedengaran. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam merdeka mengajar. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam kelas virtual ini. Yang saya hormati, Bapak narasumber, Bapak Dr. Amran Syarifuddin MPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia LKP Harvest,
Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan e-learning. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan sedikit mengenai Lembaga Kursus Pelatihan Harvest. LKP Harvest adalah lembaga yang berbadan hukum dan sudah bergerak melakukan kegiatan mulai dari tahun 2018. Hingga sampai saat ini, LKP Harvest memiliki peserta komunitas belajar kurang lebih 20.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, LKP Harvest bergerak di bidang pendidikan non-formal yang bergerak dalam bimbingan belajar dalam seluruh satuan mata pendidikan, dan Lembaga Kursus Pelatihan Harvest juga melakukan kursus dan pelatihan di semua mata pelajaran dan bimbingan kecakapan kerja. Dan LKP Harvest juga bergerak dalam menyediakan widya suara baik dalam pendidikan formal dan non-formal di berbagai sektor. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara kegiatan e-learning pengelolaan kinerja pegawai ASN dan angka kredit pada jabatan fungsional pada saat ini adalah peserta yang tidak terikat, yang memberikan sumbangsi dananya secara sukarela dan tidak mengikat bagi Lembaga Kursus Pelatihan Harvest. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila di dalam melakukan kegiatan e-learning melalui LKP Harvest ini, apabila ada kekurangan dalam kami memfasilitasi atau kurang dalam penyambutan para Bapak Ibu peserta, kami mengucapkan mohon maaf, dan semoga dalam kegiatan e-learning ini apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa Bapak Ibu terapkan di satuan pendidikan, di lembaga tempat bertugas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Lembaga Kursus Pelatihan Harvest kita itu bergerak mencakup wilayah nasional dan internasional. Kita melakukan hubungan di berbagai sektor di dalam dan luar negeri. Semoga melalui Lembaga Kursus Pelatihan Harvest ini, ke depannya Bapak Ibu sekalian bisa lebih merasakan manfaat yang kami fasilitasi di dalam kegiatan e-learning ini. Sebagai Ketua Umum Lembaga Kursus Harvest, saya, Eniwati MPD, resmi membuka kegiatan e-learning tahun 2024. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, salam kebajikan, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Eniwati sebagai Ketua Komunitas LKP Harvest yang sudah membuka kegiatan pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk pada kegiatan inti, yaitu pemaparan terkait materi pelatihan kita yang sudah kita mulai pada tanggal 5 Februari, dan ini adalah hari kedua di mana kita akan membahas terkait materi yang sudah dipandu secara mandiri berliterasi Bapak dan Ibu.
izinkan saya untuk memulainya dengan berbagi salin dia. Bentar, Bapak dan Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah salin dia saya sudah tampak dengan jelas? Oke. Bapak dan Ibu, Jelas. oke, terima kasih Bapak. Kegiatan kita Sudah itu sangat yang jelas. pertama tanggal 5 sampai tanggal 6 Februari, kemudian nanti kita ada eh, mengerjakan lembar kerja, kemudian kita akan memulai kegiatan kita tanggal 12 sampai tanggal 13 Februari 2024. Jadi ada selang waktu beberapa hari untuk kita bisa kembali memahami materi-materi yang ada, kemudian bisa berdiskusi, bisa bertanya atau chat langsung jika Bapak dan Ibu mengalami kendala terkait pemahaman terhadap materi. Nah, pada kegiatan ini Bapak dan Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Berikut nama saya, media sosial, dan WA. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu berkenan untuk menjalin silaturahmi di luar kegiatan kita, bisa menambahkan salah satu atau seluruhnya juga boleh Bapak dan Ibu media sosial saya, supaya terjalin komunikasi antara kita walaupun kegiatan ini sudah berlangsung. Ibu, saya lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu, saya mengawalinya dengan logo ini agar Bapak dan Ibu semakin mengenal lembaga kita. Seperti yang disampaikan Ibu Ketua, lembaga Harvest ini mulai bergerak dia secara aktif, kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, mempunyai badan hukum itu sejak tahun 2018, sebelum pemerintah menggaungkan pendidikan guru penggerak. Mengapa saya kaitkan seperti itu? Karena pemerintah ketika membuat program guru penggerak dimulai dari tahun 2000, ya Bapak Ibu ya, di situ menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, sama dengan para pendiri Harvest yang memulainya. Logo ini filosofinya mirip dengan KHD. Di sini ada lambang kuning, ini lambang padi. Bahwasanya kita mengidentikan dengan menuntun ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini adalah warna hijau. Ini ibaratnya anak-anak yang masih muda. Kemudian dia akan dibimbing sejak muda. Kemudian nanti dia akan memberikan hasil. Kuning ya, memanen. Nah, jadi harvest itu artinya menuai atau panen Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada buku-buku. Lewat apa dia akan memanen? Dasarnya adalah di sini. Ada ilmu yang mereka pelajari Bapak dan Ibu. Begitu perkenalan singkat dari logo dari Harvest ini Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini ada beberapa soal ya Bapak dan Ibu secara pretest, kemudian ada analisis situasi. Nah, itu sengaja dibuat atau dikembangkan agar Bapak dan Ibu nanti pada situasi seperti itu bisa memahaminya. Nah, pada angka kredit ya Bapak dan Ibu, di sini ada jabatan. Jabatan ini jabatan ahli itu dimulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, kemudian ahli utama. Kemudian untuk keterampilan ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Berikut pangkatnya. Untuk yang terampil ini Bapak dan Ibu berarti ketika pengangkatan pertama jadi PNS, dia tidak dimulai dari 3A, bisa dari 2A, bisa dari 2B, kemudian bisa dari 2C. Nah, itu dia pengangkatan pertamanya. Kalau dia yang ahli, pengangkatan pertamanya seperti guru, karena berijazah S1, maka dia langsung 3A, jabatan fungsional tertentu, kemudian jabatannya adalah ahli, ahli pertama. Bapak dan Ibu, berikut jenjang jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan. Nah, di sini ada pembagian pangkatnya dan sebagainya. Kemudian di sini ada angka kredit. Bapak dan Ibu saya menambahkan teman-teman yang bergabung. Di sini ada angka kredit tahunan. Kemudian di sini angka kredit kumulatif yang harus dimiliki oleh guru setiap
jenjang pangkatnya. Berikutnya di sini angka kredit yang harus dikumpulkan oleh guru berdasarkan jenjang jabatannya. Jadi jenjang jabatan ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama untuk yang ahli. Untuk yang keterampilan ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Nah, terkait proses penghitungannya, penghitungan angka kredit ini Bapak dan Ibu, eh, keahlian atau keterampilan sama. Yang membedakannya adalah di sini nanti di angkanya. Tapi prosesnya lebih sama Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan penghitungan angka kredit terdahulu, ini lebih simpel Bapak Ibu ya. Kalau yang dulu kan setiap jabatan fungsional tertentu mempunyai butir-butir yang berbeda. Kalau di sini dia disamakan butir-butir apa kegiatannya itu sudah terintegrasi dari penilaian dari sasaran kerja pegawai yang sudah direncanakan di awal tahun, kemudian di penilaiannya di akhir periode nanti itu dikonversikan. Jadi eh, akan kita bahas dengan cara pemecahan studi kasus yang sudah kita bagikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi sejauh ini sebelum kita lanjut ke berikutnya Bapak dan Ibu? Oke. Tadi terkait jenjang jabatan ada dua soal ya Bapak dan Ibu ya di tas awal kita. Oke. Berikutnya ada kita masuk ke pembahasan tentang di pembahasan soal studi situasi. Oke, kita mulai dengan studi situasi yang pertama, Bapak dan Ibu. Sebentar, saya akan berbagi. Nah, di sini bahannya. Di sini ada studi situasi yang pertama, Bapak dan Ibu. Ibu Lintong SPD adalah guru kelas di salah satu SD. Saat ini pangkat atau golongan beliau penata atau 3C. Jabatannya adalah guru ahli muda. Untuk meningkatkan kapasitasnya, beliau kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara dan memperoleh ijazah pendidikan formal magister pendidikan. Hitunglah angka kredit berdasarkan ijazah yang beliau peroleh. Bapak dan Ibu, terkait dengan studi situasi yang pertama ini, Bapak dan Ibu ada yang bisa berbagi, sudah melakukan coret-coret Bapak dan Ibu? Bagaimana? Ada yang sudah mendapatkan kira-kira berapa angka kredit yang diperoleh oleh Ibu Lintong tersebut. Bagaimana Bapak Ibu bisa raise hand dan bisa berbagi? Yang sudah mencarinya Bapak dan Ibu bisa bagaimana? Apakah sudah ada berliterasi Bapak dan Ibu? Oke, ada Bapak Pancer, silakan Pak. Bapak Pancer bagaimana yang sedang share ini? Oke. Oke. Bapak Pancer tadi share screen. Apakah ingin berbagi jawaban? Bagaimana Bapak?
Oke, kita lanjut saja Pak ya, Bapak dan Ibu. Kita masuk ke studi situasi yang pertama. Di sini disampaikan bahwasannya eh, Ibu Lintong, bentar, pada situasi yang pertama ini, Ibu Lintong berarti jabatannya Bapak dan Ibu itu jabatannya adalah guru muda ya Bapak Ibu ya. Guru muda, kemudian dia mendapatkan pendidikan eh, S2, maka untuk angka kreditnya terhadap pendidikannya adalah 25%. Dikali dikali berapa Bapak dan Ibu? Ada yang sudah menjawab? Kali 100 Ya, mengapa 100 Ibu? dari tabel yang ada dikasih. Ya, dari tabel 100 itu 3C ya, ya angka kredit kumulatif ya Bu ya. minimal kenaikan pangkat. Ya, angka kredit kumulatifnya berarti 25, berarti angka kredit yang beliau peroleh 25. adalah 25 angka kredit. Nah, Bapak dan Ibu, dari soal ini kita ubah. Ibu Lintong adalah guru kelas di salah satu SD. Saat ini pangkat beliau adalah, kita buat di sini pangkatnya 3B. Kalau pangkatnya kita buat 3B, jabatannya berarti apa kira-kira Bapak dan Ibu? Ahli pertama. Oke, ada ahli pertama. Nah, kalau seperti ini situasinya, angka kreditnya berapa? Ini misalnya Ibu Nanci dan saya sama-sama kuliah. Sama-sama misalnya kita jurusannya PGSD, ini keduanya S2, Bu. Kemudian kita sama-sama di universitas yang sama, masuknya sama, keluarnya sama, tetapi Ibu Nanci saat ini pangkatnya adalah 3B. Saya pangkatnya tadi 3C. Dan kita di tahun yang sama lulus kuliah, kemudian kita menghitung angka kreditnya. Apakah angka kredit untuk pendidikan S2 oleh Ibu Nanci, angka kreditnya 25? Enggak beda-beda. Harusnya Ya, ya, ya. 25% kali 50. Iya, 25% Kali 50. dikali 50. Walaupun sama Ibu ya. Jadi Iya. yang mempengaruhi adalah Pangkat. jabatan. Jabatan. Jabatannya adalah guru pertama. Begitu juga kalau seandainya jabatannya guru madya, maka angka kreditnya akan berbeda. Ya Bapak dan Ibu ya, itu untuk studi situasi pada soal yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke studi situasi pada soal yang pertama, kita membahas kembali ke soal yang pretest. Bapak dan Ibu, sebentar saya tampilkan soal pretest supaya kita mengingat kembali soalnya. Di sini ada soal pretest untuk soal yang pertama. Ibu Rini seorang guru dengan pangkat golongan penata muda 3A, jabatan guru ahli pertama. Total angka kredit beliau saat ini adalah 65. Untuk naik pangkat ke golongan 3B diperlukan 50 angka kredit. Saat ini beliau memiliki kelebihan angka kredit berjumlah 500 angka kredit. Apakah kelebihan angka kredit beliau bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat? Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa? Yang dari 3A ke 3B kan angka kreditnya kan 50. Nah, angka kreditnya ini 65, maka sisa 15 lagi. Dia sudah naik pangkat ke 3B, berarti ada sisa 15 angka kredit. Apakah 15 angka kredit itu bisa diperhitungkan nanti dari 3B ke 3C?
Itu pertanyaan kira-kira. Bisa. 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 Alasannya bagaimana Bapak dan Ibu? Mengapa bisa? Oke, kita lanjutkan. Bisa ya. Situasinya hampir sama. Ibu Susi seorang guru dengan pangkat golongan penata tingkat 1, 3D, jabatan guru ahli muda. 3D berarti jabatan ahli muda ya Bapak dan Ibu. Total angka kredit beliau saat ini adalah 125,0. Untuk naik pangkat ke golongan 4A diperlukan 100 angka kredit. Beliau memiliki kelebihan angka kredit sejumlah 25 angka kredit. Apakah kelebihan angka kredit beliau bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat golongan pada periode berikutnya ke 4B? Ini bagaimana Bapak dan Ibu? Di sini tidak bisa Bapak dan Ibu ya. Mengapa tidak bisa? Karena peraturan tersebut menyatakan bahwasanya angka kredit kalau sudah berubah jenjang dari guru pertama ke guru muda ke guru madya, kemudian guru madya ke guru utama, berarti angka kreditnya tidak bisa diperhitungkan karena dia dimulai dari nol nanti. Jadi kelebihan angka kredit yang 25 ini tidak diperhitungkan untuk periode berikutnya karena angka kreditnya nanti dimulai dari nol. Jadi beliau harus mengumpulkan hitungannya mulai dari nol, kemudian dikumpulkan sampai memenuhi angka kredit kumulatif seperti itu Bapak Ibu. Mengapa di sini jawabannya bisa? Karena masih sama jenjang dia, jenjangnya masih 3A 3B masih di jenjang guru pertama. Sementara ini 3D ke 4A sudah berbeda jenjang. 3D dia guru muda, ke 4A dia sudah guru madya. Jadi tidak diperhitungkan lagi angka kreditnya Bapak Ibu karena dia dimulai dari nol angka kreditnya kembali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk ini sudah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sebelum kita masuk ke studi situasi yang kedua. Berarti kalau angka kredit itu selama masih dalam jenjang, oke paham ya Ibu. Selama masih dalam satu jenjang jabatan, masih diperhitungkan sisa angka kreditnya, tetapi kalau sudah berpindah jenjang, dimulai dari titik nol. Ingat Bapak dan Ibu, kalau ke pom bensin dimulai dari titik nol ya. Gitu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita memahami supaya Bapak dan Ibu nanti ketika sudah memenuhi angka kreditnya langsung aja naik pangkat. Nanti kalau ditunda lagi tahunnya dia rugi, ya karena tidak diperhitungkan, beda dengan penghitungan sebelumnya. Kalaupun terlambat kita tahun ini, maka tahun berikutnya itu diperhitungkan. Sementara kalau sekarang tidak, ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah beda jenjang nanti, berarti dimulai dari titik nol. Oke. Kita masuk ke studi situasi yang kedua. Pada Ibu, sebentar. Oke. Kalau kita bisa memecahkan studi situasi yang kedua, maka kita nanti masuk ke penghitungan angka kredit Bapak dan Ibu. Karena ke depannya angka kredit kalau yang pada masa sebelumnya itu kan si guru tersebut, si pegawai mengusulkan dupa, kemudian dupanya dinilai oleh tim penilai angka kredit, kemudian dikeluarkan pak angka kreditnya. Seperti itu prosesnya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau di aturan ini tidak ada lagi tim penilai angka kredit. Nah, angka kredit itu siapa yang membuatnya? Angka kredit itu dibuat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan, angka kreditnya dikeluarkan oleh atasan penilainya. Siapa penilainya di SKP seperti itu. Kalau misalnya dinas, berarti dinas yang mengeluarkan untuk kepala sekolah. Tetapi kalau guru, angka kreditnya siapa yang mengeluarkan? Adalah kepala sekolah seperti itu. Berarti yang tangannya kepala sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan studi yang kedua, kita cerita-cerita sebentar Bapak dan Ibu ya, biar menggali hal-hal yang perlu kita ingat. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk naik pangkat berikutnya berarti kan kita harus mempunyai Pak Integrasi ya, yang mengeluarkan Pak Integrasi itu. Pak Integrasi itu sebenarnya kan Pak 2022, kemudian karena ada aturan baru disesuaikan, diintegrasikan dengan penghitungan berdasarkan
peraturan yang baru. Kemudian di Pak yang 2022 itu disesuaikan perhitungannya, kemudian itu gawean dari dinas ya, dinas pendidikan, kemudian nanti print diberikan kepada kita. Setelah diberikan kepada kita, Bapak dan Ibu bisa menguploadnya di kinerja, di angka kredit. Kemudian Bapak Ibu ajukan, kemudian nanti secara otomatis terdapatlah angka kredit 2022. Kemudian penilaian kinerja kita kan sudah langsung online di kinerja. Maka dari kinerja itu nanti langsung nampak Bapak dan Ibu untuk angka kredit tahun 2023 dia langsung ditambahkan otomatis ya, ditambahkan otomatis. Tapi masalahnya apakah Pak integrasi Bapak dan Ibu sudah keluar dan sudah di-upload di kinerja masing-masing supaya bisa dilingkan seperti itu dan berlanjut ke berikutnya. Nanti kalau Bapak dan Ibu membuka dashboard ya, di situ kan langsung nampak apakah Bapak dan Ibu sudah layak naik pangkat. Jadi ada pemberitahuan seperti itu berdasarkan angka kredit yang Bapak Ibu masukkan. Jadi Bapak dan Ibu harus lebih aktif seperti itu Bapak Ibu proses. Kita masuk ke studi situasi. Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand Bapak Ibu ya. Karena tipe saya kalau tidak ditanya-tanya saya tidak akan keluar. Ya. Tapi kalau semakin ditanya semuanya akan dikeluarkan seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan ke studi situasi yang kedua. Studi situasi yang kedua ini merupakan modal bagi Bapak dan Ibu untuk nanti bisa membuat Paknya membantu kepala sekolah atau kepala sekolah bisa mengeluarkan Pak guru-guru di sekolahnya. Kemudian ini juga akan berkesinambungan untuk kegiatan kita berikutnya, karena kegiatan kita berikutnya adalah masih sama berkesinambungan tentang di e-learning yang kedua Bapak dan Ibu ya. Kita masuk ke PMM. Bagaimana PMM di sana juga akan dibahas nanti tentang angka kredit. Setelah kita bahas yang dari PMM, nanti kita juga membahas core value ASN, kemudian bagaimana pemberian feedback yang baik Bapak dan Ibu terhadap kinerja, perilaku kerja teman kita, maupun kalau kepala sekolah berarti bawahannya seperti Bapak dan Ibu. Kita konsentrasi ke studi situasi yang kedua. Saya baca chat dulu. Bapak dan Ibu, di sini ada Bapak Humbang adalah seorang guru SMP. Pengangkatan pertama beliau ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pertama, ya, pangkat atau golongan penata muda 3A. Jabatannya adalah guru ahli pertama. Terhitung mulai tanggal TMT 1 April 2019 beliau naik pangkat menjadi penata muda 3B, ya. Penata muda tingkat 1 3B golongan 3B, maaf, angka kreditnya 155,25. Oke, pada tahun 2022 beliau berhasil mengumpulkan angka kredit menjadi, berarti di tahun 2022 total angka kreditnya adalah 215. Kemudian ada aturan baru, angka kredit yang 215,500 ini dibuat menjadi angka kredit integrasi. Setelah disesuaikan dalam angka kredit integrasi menjadi yang tadi 215,5 menjadi 115,5. Inilah angka kredit integrasinya Bapak dan Ibu. Setelah penilaian kinerja pegawai tahun 2023, ini tadi 2022. Kemudian 2023 beliau mendapat predikat amat baik. Berdasarkan studi di atas, tentukanlah yang pertama, Bapak Humbang berencana akan mengusulkan naik pangkat pada TMT 1 Februari 2024. Apa yang dilakukan Bapak Humbang agar bisa naik pangkat atau golongan ke penata 3C, Bapak dan Ibu? Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Humbang tadi? Ini bisa jadi terjadi kepada kita semuanya nanti Bapak dan Ibu. Jadi di situasi tadi sebenarnya diambil secara real. Kira-kira Bapak dan Ibu berada pada situasi Bapak Humbang, angka kreditnya sudah mencukupi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita tunggu-tunggu ini, kita buat angka kreditnya, tapi
Kita tidak bisa naik pangkat nanti jadinya kalau kita tidak memahaminya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada yang sudah mendapatkan jawaban atau berliterasi secara mandiri atau berbagi? Oke, kita tampilkan lagi situasi tersebut ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk yang pertama ini beliau berarti ketiga C Bapak dan Ibu ya. Karena ketiga C berarti beliau kan sudah beda jenjang ini. Angka kreditnya 115,5 sebenarnya di tahun 2022 beliau sudah bisa naik ke 3C, tapi ini dia tidak mengusulkan ke 3C. Sampai lewat 2023 tambah lagi angka kreditnya, kemudian di 2024 ini beliau mengurus ke 3C. Nah, Bapak Ibu ya berarti sudah guru pertama 3B, ke 3C guru muda. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Humbang ini? Oke, yang dilakukannya pertama jelas dia harus memiliki Pak Integrasi tahun 2022, kemudian Pak Integrasi tahun 2023, ya Bapak dan Ibu, kemudian didapatilah kalau di sini amat baik, berarti angka kreditnya beliau ini berapa Bapak dan Ibu? Amat baik. Bagaimana perhitungannya kalau amat baik? 150 Oke, 150 persen ya, persen. ya, 150%. Kali Dikali berapa Bapak dan Ibu? Di tabel dia juga ada. Di sini berarti angka kredit kumulatifnya berapa Bapak dan Ibu? 12,5. 12,5. Ada lagi Bapak dan Ibu. Di sini dia amat baik, Pak. Amat baik. Amat baik 18,75. Jadi keuntungannya 150% kali 50. Ya, itu. Dan saya 150% 50 dibagi 4. Ya, berapa tadi, Pak? 18,75, Pak. Iya, angka kreditnya 18,75. Inilah angka kredit yang didapatkan beliau untuk tahun, berarti angka kredit 2022 ada 115,5. Angka kredit 2023 karena dia amat baik 18,75. Nah, berarti bagaimana Bapak dan Ibu? Total angka kreditnya berapa? 15.500 tambah 18,75. Iya, berapa Bapak dan Ibu? 134,25. 134,25. 134,25. 25. Jadi Bapak dan Ibu ya. Berarti angka kreditnya 134,35. Ya, di sini dia amat baiknya. Sekarang apa yang dilakukan Bapak Humbang agar bisa naik pangkat? Yang pertama, jelas mempunyai mengurus Ibu Nancy, ada reser, ada apa Ibu? Bisa? Sebentar Pak, tadi itu 150 kali berapa biar jadi 18,75? 150% dikali kan dia 3B ya Bu ya. 3B. Kita 3B. tampilkan sebentar di sini. Sebentar saya share lagi. Ini. Bukan 3B yang ini ya Ibu, karena tadi pengangkatan pertamanya adalah ahli pertama, berarti dia keahlian. Kecuali misalnya guru tersebut misalnya
pengangkatannya bukan dari ahli pertama, bukan 3A. Misalnya guru tersebut 2D, 2C atau 2A gitu ya, kita masuk ke sini. Karena tadi Suaranya kan, mengecil, Pak. ya, maaf Ibu, karena kan tadi dia Suaranya mengecil. Oke Ibu. Oke, kalau begini sudah Ibu. Ya udah. Oke ya, karena pengangkatan pertamanya kan kan ada guru, ada pegawai. Ini penghitungannya mau dia tenaga kesehatan, guru dan lain sama Bapak Ibu ya, karena dia kan jabatan fungsional tertentu. Nah, eh, karena tadi kan di soal itu pengangkatan pertamanya adalah 3A, dia ahli. Nah, angka kredit kumulatifnya kan dia di 3B. Ada berapa Ibu? 50 ya? 50. Ya, di sini dari sini dia asalnya. Angka kredit kumulatif. Oke. Kemudian ada tadi sebentar. Oke. Dapatlah 150 dikali 50 angka kredit itu, kemudian itulah yang didapatkannya dalam 4 periode dia, 4 tahun. Karena dia dibagi 4 berarti dapatlah dia 18 sekian. Untuk tahun itu dia dapat 18, sekian. Tetapi Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak menghitung-hitungnya, di peraturannya sebenarnya ada langsung tabelnya Bapak dan Ibu ya. Di tabel kalau dia amat baik, sebentar saya tampilkan. Dia amat baiknya berapa, ada tabelnya di peraturan yang di materi umum pada Ibu. Oke, sebentar, kita kredit yang di materi umum. Dia di tabel peraturannya yang ada 3 yang kita bagikan itu di sana ada Ibu peraturannya. Kalau yang untuk baik dia berapa, yang amat baik dia berapa, itu berdasarkan jabatannya. Oke Bapak dan Ibu, nanti saya capture, saya kirimkan ke grup ya, hitungan tabelnya. Oke, kita lanjutkan sebentar Bapak dan Ibu, saya berbagi studi kasus berikutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Humbang ini? Nah, dia sudah di pak integrasi dari dinas sudah keluar, kemudian kepala sekolahnya sudah memberikan pak integrasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Kemudian di sini ada angka kreditnya. Nah, setelah ini mempunyai angka kredit, kemudian ini diusulkan dan dinyatakan angka kredit ini sudah berhak untuk berpindah jabatan ya Bapak dan Ibu ya, sudah bisa berpindah jabatan dia. Karena untuk jabatan guru pertama ke guru muda itu kan 100, sementara di sini 134,25. Nah, setelah itu apa yang dilakukannya? Guru tersebut ini harus mencek ke Kemdikbud. Di Kemdikbud itu kapan dilaksanakan uji kompetensi. Nah, kalau Bapak dan Ibu, saya tidak naik pangkat ini dari 3 sudah angkat kredit saya sudah selesai. Karena apa tidak naik pangkat? Karena belum dinyatakan lulus uji kompetensi. Beliau tidak melakukan UKOM. Nah, Bapak dan Ibu kalau kira-kira angka kredit sudah mencukupi, sudah bisa mengintip SIM PKB. Di sana ada ya Bapak dan Ibu ya, di sana ada jadwalnya. Kalau kemarin saya lihat itu jadwalnya Sumatera Utara untuk uji kompetensi tahun ini di bulan Juni. Jadi dipastikan guru-guru yang Sumatera Utara berarti tidak bisa naik pangkat, yang berpindah jabatan yang belum mempunyai sertifikat kelulusan sampai bulan Juni belum bisa naik pangkat itu.
karena dia untuk tahun ini dilaksanakan di bulan Juni. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengintip jadwalnya. Nanti ingatkan saya Bapak dan Ibu membagikan linknya, jadi kita bisa melihat-lihat di sana kapan kira-kira provinsi atau kabupaten kita diberikan jadwal untuk uji kompetensi. Nah, setelah kita lulus uji kompetensi, baru kita Bapak dan Ibu bisa naik pangkat. Itu yang harus dilakukan si Bapak Humbang ini, agar proses kenaikan pangkatnya berjalan dengan lancar. Jadi tidak menunggu lama untuk proses berikutnya, karena dia sudah tahu memanajemen diri sendiri. Oh, saya sudah bisa naik pangkat, ada kredit saya ini sudah lebih, gitu Bapak Ibu ya. Berarti langkah yang harus saya lakukan adalah uji kompetensi. Saya harus melihat kapan mendaftarkan diri ke dinas dan sebagainya, kapan uji kompetensi itu akan dilaksanakan. Karena uji kompetensinya ada jadwalnya Bapak dan Ibu. Kalau angka kredit kita sudah mencukupi semuanya, tetapi kita tidak ikut UKOM, ya kita tidak bisa ditunda lagi untuk tahun berikutnya kapan dia buka ujiannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itu yang harus dilakukan beliau, karena beliau sudah berubah jenjang. Nah, setiap perubahan jenjang berarti wajib untuk uji kompetensi. Misalnya dari 3B ke 3C berarti harus ujian dulu, 3D ke 4A, supaya naik pangkat ke 4A harus ujian dulu, ya Bapak dan Ibu. Kemudian 4C guru madya ke 4D guru utama berarti harus ujian lagi Bapak dan Ibu. Itu yang harus dilakukan Bapak Humbang yang pertama. Setelah keluar sertifikat menyatakan bahwasanya beliau sudah lulus uji kompetensi, maka beliau bisa diusulkan untuk naik pangkat ke 3C dalam studi situasi di soal ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke studi situasi bagian B. Itulah angka kredit yang diperoleh Bapak Humbang untuk tahun 2023. Tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi ya. Oke. Sudah dihitung tadi dari mana 18,75, itu sudah disampaikan. Berikutnya, berdasarkan yang studi situasi yang C, berdasarkan studi situasi di atas, tentukan total angka kredit Bapak Humbang sampai akhir periode ini sudah kita tentukan Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, berapa kelebihan dan kekurangan angka kredit beliau untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang? Kelebihannya, dia kelebihan atau kekurangan Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak dan Ibu? Dalam studi situasi ini, Bapak Humbang kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Iya, berapa kelebihannya Bapak dan Ibu? Kelebihannya 34,25. Ya, 34,25 karena 100 tadi angka kredit yang dipersyaratkan ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti kelebihannya 34,25. Masuk ke studi situasi yang keempat, berdasarkan studi situasi di atas, seandainya pada 1 Februari 2024 Bapak Humbang naik pangkat ke golongan pangkat atau golongan menjadi penata 3C jenjang jabatan guru muda. Berapa angka kredit beliau yang tersisa untuk kenaikan pangkat berikutnya? 0, Pak. Iya, jawabannya 0 Bapak dan Ibu. Berarti dimulai dari titik 0 seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seperti inilah studi situasi untuk penghitungan angka kredit kita guru, dan saya yakin sebenarnya lebih mudah Bapak dan Ibu ya daripada angka kredit yang berupa yang lama, karena di sini penghitungannya lebih simpel. Bapak dan Ibu, saya yakin ketika kita memahami yang studi situasi tadi, jadi kita tahu menghitung angka kredit kita sendiri. Terutama bagi Bapak Ibu kepala sekolah, karena angka kredit 2023 atau seterusnya berdasarkan peraturan tersebut itu dikeluarkan oleh kepala sekolah, bukan lagi dinas. Kalau selama ini kan angka kreditnya dikeluarkan oleh dinas, sekarang kepala sekolah, dan angka kredit kepala sekolah yaitu atasan pejabatnya yang penilainya adalah kepala dinas Bapak Ibu ya. Kemudian apakah ada tim penilai angka kredit? Tidak ada Bapak Ibu. Kira-kira ini hal-hal yang menjadi perubahan-perubahan pada penilaian angka kredit berdasarkan peraturan Permenpan nomor 1 2023, kemudian Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, kemudian Permenpan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit.
Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai membahas studi situasi. Untuk kegiatan kita ada dua lagi, Bapak dan Ibu ya. Nanti di hari Jumat, Bapak dan Ibu bisa membaca materi terkait peraturan yang tiga tadi sampai hari Jumat. Kemudian hari Jumat saya akan membagikan lagi lembar kerja berikutnya untuk membuat angka kredit berdasarkan Bapak dan Ibu. Berarti nanti tugasnya adalah seandainya Bapak dan Ibu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan untuk mengubah Pak konvensional 2022 menjadi Pak integrasi 2022. Itu yang akan kita kerjakan pertama. Kemudian Bapak dan Ibu menghitung Pak integrasi tahun 2023 ya. Diharapkan peran Bapak dan Ibu seandainya sebagai kepala sekolah, karena yang mengeluarkan Paknya adalah kepala sekolah ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam cerita ini di situasi untuk mengerjakan LK, posisi Bapak dan Ibu semuanya adalah sebagai kepala sekolah yang akan mengeluarkan Pak Guru. Nah, nanti ada contoh studi real yang akan kita konsep Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa membuat Pak 2023 dan menghitung Pak integrasi 2022. Sebenarnya kan Pak integrasi 2022 itu hanya mengkonversikan saja dari Pak yang lama ke penghitungan yang baru Pak Pak integrasi, kemudian nanti di penghitungan tadi kita juga sudah mensimulasikannya untuk 2023. Kira-kira sejauh ini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Itu Pak, maaf. Untuk materi dikirim nggak Pak? Dikirim semua Bu di Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu nanti walaupun kegiatan kita ini sudah selesai, misalnya Bapak dan Ibu, oh kayaknya saya, misalnya 2 tahun lagi Bapak dan Ibu butuh ternyata materi ini. Bapak dan Ibu join saja ke Classroom Bapak Ibu, cari lagi materinya seperti itu. Jadi Oh semua gitu. materinya nanti dimasukkan ke sana. Ya, Bapak dan makasih Ibu, Pak. ya, Bapak dan Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan kita pasti bisa melihat lagi materi-materi sebelumnya ya, Ibu ya, ada Ibu Dian, beberapa teman-teman kita yang lainnya juga. Oke, Bapak dan Ibu, eh, kita, oke. Bapak dan Ibu, sekian materi singkat dari studi situasi yang kita sampaikan pada lembar kerja 1.1. Berikutnya kita masuk ke tanya jawab, warna sari ataupun diskusi Bapak Ibu terkait materi yang sudah kita dapatkan baik secara berbicara secara mandiri maupun dari hal-hal yang sudah kita dapatkan pada dinamika kelompok di grup ini Bapak dan Ibu. Ada Ibu Nancy yang sedang, oke, silakan Ibu. Present. Terima kasih, Pak. Saya kan pangkat saya kan sekarang 4A, ya kan. Kalau misalnya saya mau naik pangkat berarti karena ini masih sama jenjangnya kan sama 4B, Iya. berarti tidak mengikuti UKOP ya, Pak. Tidak Ibu, karena kan, tapi sebelumnya 4A. Sebenarnya tidak kalau berdasarkan itu, karena Ibu tidak apa namanya, bukan pindah jabatan ya Ibu ya. Sudah guru madya kan Ibu kan? Ya. Nah, SK jabatan fungsional sebagai guru madya punya Ibu kan sudah ada Ibu. Nah, kalau sudah ada kan tidak perlu lagi. Karena memang sama jenjangnya itu maksudnya. Iya, dan Ibu pasti kalau sudah 4A sudah mempunyai SK Japung guru madya. Pasti makanya bisa naik ke 4A. Iya. Iya. Berikutnya Bapak dan Ibu. Ibu Nancy 4 aja tahun berapa Ibu? 2022. 2022. 2022 berarti mengurus Pak integrasi 2022 lagi ya dengan 2023 dia dari kepala sekolah. Ibu Nancy kepala sekolah Ibu? Bukan, saya guru. Oh iya, berarti
silakan ditodong kepala sekolahnya, Pak. Mana Pak integrasi saya 2023? Oke, Bukan soalnya gini, makanya saya mengikuti ini karena ya mungkin ada beberapa dari kami ditugaskan untuk oh, membuat yang seperti ini. oke Bu, mantap luar biasa Ibu. Gerak cepat ya. Jadi biar lebih paham Oke, makanya mengikuti ini. oke Bu, terima kasih Ibu Nancy. Bapak dan Ibu, selain Ibu Nancy ada lagi yang ingin Itu eh, Pak, ya ada maaf, Ibu Ating, ya Ibu saya silakan. lagi saya. Iya, tidak Maaf ya apa-apa Pak ya, Ibu. saya kurang paham banget. Saya kepala sekolah. Mm-mm. Terus golongan 4A seperti Ibu yang tadi ya. Mm-mm. Tahun 2022 juga saya itunya apa? KMP-nya, Iya, TMT-nya. Saya belum paham banget, Pak. Mungkin nanti akan belajar, makanya saya nanya materinya ada nggak. Jadi saya akan belajar. Kalau di sini kan mungkin nggak cukup waktunya, Pak. Dan lagi pan oke, bukan saya aja yang di sini gitu. oke, Belum paham banget, baru apa? Baru mulai gitu. Tapi udah bisa oke, meraba-raba sih sedikit-sedikit. Cuma kalau oke, kepahaman belum gitu. oke, Ibu. Luar Terus kan biasa nanti Bu. kita masuk lagi tanggal 12 ya, Pak. Iya benar Ibu. Nah, misalkan nih gitu. Saya tanya-tanya bukan dalam forum ini, Boleh, boleh ya, Pak? bisa. Iya. Hah? Seandainya Boleh. ya, seandainya kegiatan ini sudah selesai pun, misalnya 5 bulan lagi Ibu nanya, boleh. Ya, Oh gitu. iya boleh. Terima kasih Iya, banyak ya, Pak ya. benar, benar Ibu. Karena Karena kalau kok, di sini waktunya kan iya, apa terbatas gitu, Pak. iya Ibu. Heeh. Makasih, Pak. Oke Ibu, iya. Oke. Karena peserta-peserta yang terdahulu juga seperti Ibu. Eh, Oh iya, sudah selesai malum 2 Pak, tahun yang baru lalu. Iya. anak baru. Ya Oke Pak. Ibu. Terima kasih banyak Pak. Oke Ibu Ating, terima kasih banyak. Berikutnya Bapak dan Ibu ada yang ingin digali lebih dalam terkait materi kita. Sebenarnya materi studi situasi yang saya sampaikan itu sebenarnya saya berusaha eh, mengandaikan diri saya sebagai seorang guru yang bingung dengan studi seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga saya mengharapkan memang studi yang situasi itu adalah jawaban dari pertanyaan kita. Makanya dirancang seperti itu. Eh, apanya soalnya Bapak dan Ibu. Ya Pak. Kira-kira Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin digali terkait materi kita? Saya Pak, izin Pak. Oke, silakan Pak. Ini Pak, terkait dengan situasi nomor 2 tadi, Mm-mm. terkait juga dengan situasi saya, di mana saya udah baru naik pangkat 3B di Oktober kemarin. Nah, terus saya lihat di kinerja saya di situ, Pak konversi, Pak yang diperoleh itu ada 38,325. Nah, dan di tahun 2023 saya mendapat eh, nilai amat baik, Oh, luar biasa. 18,75. Berarti Pak, eh, nilai yang saya capai itu adalah 38,325 tambah 18,75 untuk ketiga C harus memenuhi 100, kan seperti itu kan Pak. Iya, benar Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, Itu kalau totalnya udah misalnya berapa Pak? Bentar. Totalnya tadi yang ditambahkan jadi berapa itu nilainya? belum saya total Pak. Oke, saya totalkan bentar. Tadi yang di 2022 sisanya bentar Pak ya. Berapa Ya, Pak? 38,325 Pak. 38,325. Iya, Berikutnya yang sekarang amat baik berarti 18,75 tambahnya. 18,75. Itu berarti langkah apa yang Bapak Bapak lakukan? Nah, ini Pak yang saya bingungnya kan Pak, kan kalau misalnya saya mau naik pangkat harus saya memperoleh untuk mencapai 100 tadi setidaknya dari nilai SKP kan cuma seperti itu kan Pak. Iya benar Pak. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah kita bisa dapat nilai lain selain dari nilai SKP gitu kan? Kalau misalnya tahun 2023 ini saya dapat nilai baik, berarti cuma tambahnya 2024 ini nilai baik, tambahnya cuma 12,5 gitu Pak. Oke, Bapak Rio, Ah, eh, Bapak di sini kan angka kreditnya 57 ya. Berarti Bapak ke 3C ya Pak. iya Pak. Sekarang posisinya 3B. Langkah apa yang Bapak Rio lakukan seperti jawaban nomor 1 tadi? Berarti Bapak urus angka kreditnya, intip-intip langsung UKOM-nya, itu langkah yang harus Bapak lakukan Pak. Nah, Bapak tidak perlu menunggu lama sebenarnya. Pada 1 Februari ini, Bapak sebenarnya sudah bisa mengusulkan karena Bapak sudah lebih setuju angka kredit.
berdasarkan keadaan real yang Bapak. Tapi nanti saya minta angka kredit Pak Bapak dulu, karena ini kan saya menjawab berdasarkan apa yang Bapak sampaikan. Saya belum melihat Pak integrasi dan Pak Bapak yang lama ya. Nah, tapi berdasarkan yang Bapak sampaikan ini, 2 Februari ini sebenarnya Bapak sudah bisa untuk mengusulkan sebenarnya, minimal mengurus angka kredit Bapak, kemudian Bapak lihat kapan buka jadwal uji kompetensi, kemudian Bapak usulkan naik pangkat sebenarnya. Itu TMP 2 Februari. Karena kalau Bapak tunggu lama, misalnya Bapak mengusulkannya rencananya kapan? Apakah tahun 2025? 2024 sebenarnya Bapak bisa. Eh, ini kan tadi kan Pak, nilai yang saya peroleh 2023 kan hanya 38,325 Pak. Bukannya tadi Pak sisa Pak angka kredit Bapak 38. Iya, kan gini Pak, kalau misalnya dari Pak, kalau kita lihat dari Pak 2023, penilaian Hmm. 1 Januari sampai Desember 2022, Iya. di Pak itu tertuliskan angka kreditnya 152,575. Hmm. Nah, Oh, terus kan 152 Pak ya. ya, itu kan 152,575 Pak. Hmm. Nah, tapi di ini Pak, di platform e-kinerja, di situ ada Pak konversi kan Pak, menu Pak konversi. Iya. Di Pak konversi itu dikatakan bahwasanya angka kredit yang saya peroleh 38,325 Pak. Yang mana Kalau sebenarnya yang diikutkan? Oke, bentar Pak. Dari situasi yang Bapak sampaikan kan tadi saya kan tidak bisa menjawab kalau Bapak tidak memberikan foto Pak integrasi Bapak dan Pak Bapak ya. Tapi Ya, kalau ya. Bapak sampaikan tadi di angka kredit Bapak naik pangkat 152, berarti sebenarnya konversi nilai angka kredit Bapak bukan 38 tapi 2. Dua ya Pak. Iya, 2. Tapi kalau Bapak bilang, makanya saya harus lihat dulu berkas pendukung Bapak yang lain biar bisa saya menjawabnya. Tapi kalau Bapak bilang angka kredit Bapak 38, sisa sisa konversinya tambah sekarang amat baik di 18 menjadi 57, berarti 2 tahun ini walaupun 2 tahun Bapak sudah bisa naik pangkat ke 3C. Tapi saya Nanti, nanti lihat lagi berkas Bapak, bisa Bapak fotokan ke saya biar memberikan jawaban yang lebih tepat, itu maksud saya, Pak. oke baik Pak. Makasih Pak. Gitu aja nanti Pak. Oke. Oke, Bapak Rio. Oke, Bapak dan Ibu, eh, bagaimana? Adakah yang di sini ada Bapak Ibu Lucia? Sebentar saya bacakan. Sebelum Bapak dan Ibu. Eh, kalau nilai angka kredit sudah bisa naik pangkat ke 3C tapi belum 2 tahun, apakah bisa diusulkan ke 3C? Ya, harus 2 tahun, Ibu. Aturannya minimal 2 tahun. Ya, sebenarnya 1 tahun bisa, tapi itu penghargaan. Ya, Bapak dan Ibu, penghargaan. Yang mengapa misalnya contoh beliau eh, yang saya tahu selama ini 1 tahun bisa, tapi dia penghargaan. Yang selama ini dari yang saya amati, saya belum jumpa dengan orang yang mendapat penghargaan, tetapi ada cara yang bisa untuk mendapatkan itu melalui ajang eh, ASN, program ASN dari RUD. Nah, Bapak dan Ibu, para pemenang dari Siana ASN 4 RB tersebut, di sana ada kategori leadership, ASN inspiratif, kemudian kalau sekarang sudah dibuka lagi bagian-bagian eh, cabangnya, ya dari guru dipisahkan, di sana bisa memungkinkan untuk 1 tahun tanpa harus mengumpulkan angka kredit untuk jabatan fungsional karena dia berupa penghargaan dari prestasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau 1 tahun boleh bisa mengikuti ajang dari Mentor RB Bapak dan Ibu. Ada anugerah ASN. Tetapi kalau situasinya seperti yang disampaikan Ibu Rusia, ditunggu saja Pak. Kira-kira oh ini udah pas 2 tahun. Nah, karena kan pengusulan sekarang kan sudah 6 kali Bu ya dalam 1 tahun. Kalau dulu 2 ya, 1 April dan 1 Oktober. Kalau sekarang kan
1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Nah, kira-kira di mana dia 2 tahun, Bapak dan Ibu bisa memulainya dari sana. Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberi respon dari pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa bertanya kembali terkait hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam terhadap modul kita, materi kita pada learning kita malam hari ini, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Ibu Elizabeth, silakan Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Oke, Izin bertanya, Pak. Ibu, silakan Ibu. Saya kan kenaikan pangkat terakhir kan, Pak, di tahun 2020 dengan pangkat 3C. Angka kreditnya di situ 232,170, Pak. Yang mau saya tanyakan kan, Pak, apakah saya sudah bisa, Pak, mengajukan ketiga Pak di tahun 2024 ini, Pak? Oke, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu? Terus yang kedua kan, Pak, pada saat kemarin kami membuat angka kredit konversi, Pak, ini saya sangat dirugikan, Pak, karena dikeluarkan hanya di tahun 2023, 2021, 2022 hilang angka kredit saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak, di situ, Pak? Iya, Ibu dari mana daerahnya, Ibu? Sumatera Utara, Pak. Oh, kalau dirugikan menurut saya adalah mana Bu ya? Ibu komunikasi saja dengan mereka yang mengeluarkan. Tapi saran saya sebenarnya Ibu harus membuat Pak Ya, Pak. mengusulkan Pak 2000. Ibu tadi 2000 TMT berapa? 20, Pak. 2020. 2020 yang Berarti terakhir. Ibu buat dupa seperti yang lama, ini masih perhitungan yang lama. Ibu buat dupa 2020, 2021, dan 2022. Kemudian Paknya itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan karena Ibu kan provinsi. Keluarlah Pak Ibu yang terakhir di 2022. Iya, Pak. Nah, di 2022 itu setelah keluar Paknya, itu kan Pak konvensional. Itulah yang diintegrasikan ke Pak Integrasi. Keluarlah Pak Integrasi tersebut, kemudian itu menjadi tolak ukur penghitungan untuk integrasi 2023. Berarti sebenarnya Ibu sudah punya Pak Integrasi 2022 berarti. Udah punya, Pak, cuma Ya. rugi kali kalau seperti ini kan, Pak, karena 2020 sama 2021 Di Pak Integrasi 2022 itu berapa dibuat ya, Pak? di Pak Integrasi 2022 dibikin 30 berapa ya? 25, Pak. Ya, 2022. Sementara angka kredit Ibu di 2020 itu berapa? 232, Pak. 200? 32, Pak. 232. Di Pak Integrasi berapa, Ibu? 25, Pak. Nah, udah jelas sebenarnya kalau menghitung dari Pak, nggak usah pun dihitung angka kredit Ibu yang 2 tahun itu, berdasarkan Pak yang terakhir 2020 aja angka kredit Ibu aja sudah 32. Tadi 200 berapa? 232,17, Iya, Pak. itu aja sudah 32 sebenarnya, bukan 25. Kalau dia tidak menghitung 2 tahun, Iya, Pak. 2020, 2021 tidak dihitungnya 3 tahun, hanya mengambil diintegrasikannya angka kredit Ibu yang kenaikan pangkat itu aja sudah 32. Dan saran saya adalah coba berdiskusi, berdialog, mengantarkan berkas-berkasnya, tapi dengan cara-cara terbaik, Ibu. Ibu baca-bacalah modul kita, ya kan? Ibu baca-baca, Ibu highlight, berdiskusilah kepada mereka, Pak, saya mau bertanya, bukan untuk mengajar pandai-pandai Ibu lah, tunjukkan bukti-buktinya dan pendukungnya. Karena itu Iya, udah Pak. dirugikan itu
3 tahun itu, Ibu. Pak, itulah Pak. Oke, Pak. Tapi gini juga, Ibu, tadi sebentar. Ibu tidak membuat Pak apa ya? Tidak ada Pak konvensional Ibu tahun 2022. Nggak ada Pak. Iya ya. Tapi usahakan diurus. Karena pun mereka memasukkan itu ke aplikasi kan berdasarkan Pak 2022. Karena di peraturan itu nanti Ibu baca lagi untuk pengintegrasian Pak menggunakan Pak 2022. Kayak mana dia bisa membuat Pak Ibu integrasi 2023? Pasti dia berarti sudah mengerjakan Pak integrasi Ibu tahun 2022 sebenarnya. Itunya coba Ibu minta dulu. Pak konvensional Ibu di tahun 2022. Ini Pak dikeluarkan kan Pak berdasarkan angka kredit saya SK pangkat terakhir Pak. Pak terakhir di 2020 Pak. Makanya dikeluarkan langsung ke 2023 Pak. Ya, ya. Ibu lah berdiskusi ke orang-orang yang terkait. Karena kan human error, Bu, bisa jadi pada saat mengentrinya kan lagi pusing dan sebagainya. Kita berpikir positif. Coba disampaikan dengan cara-cara terbaik saja. Ya kan? Oke, Ibu. Semoga sukses, Ibu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana ada yang ingin digali lebih dalam lagi? Oke, Bapak dan Ibu, jika tidak ada, kita masih bisa berdiskusi melalui chat, Bapak dan Ibu. Kemudian masih bisa berdiskusi dan bertemu lagi pada ada 2 hari lagi, Bapak dan Ibu ya. Jeda kita beberapa hari ini bisa digunakan untuk menggali lebih dalam materi-materi yang sudah ada. Nanti di pertemuan berikutnya, di Zoom berikutnya, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Zoom berikutnya, Bapak dan Ibu. Tetapi diharapkan pada Zoom berikutnya nanti, saya akan memberikan Pak apa namanya, Pak konvensional, nanti Bapak dan Ibu mengubahnya menjadi Pak integrasi, kemudian menghitung Pak 2023 seperti apa. Jadi langsung praktik kerja, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebentar saya bacakan dari Pak Mansur. Maaf izin bertanya Pak Amran, apakah rekaman Zoom meeting dibagikan di Google Classroom nanti? Iya, siap dibagikan Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, karena tidak ada yang ingin ditanya terkait materi kita, maka kita tutup kegiatan sesi kita pada malam hari ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan melanjutkannya pada Zoom berikutnya. Tetapi sebelum Zoom berikutnya nanti di Classroom dan di WA Group, saya akan membagikan lembar kerja Bapak dan Ibu untuk menghitung Pak integrasi dan Pak 2023. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, sebentar saya ambil gambar dulu. Bapak dan Ibu bisa buka caranya, bisa membantu saya. Pak Rio bisa bantu saya ambil layar, karena laptop saya agak tua ini. Pak Rio bisa bantu saya tangkap layar, Pak? Bisa, Pak. Oke. Oh, karena bagus cahayanya masih bisa nggak mau lihat yang lain. Nah, Ini tuh kenapa? 1, 2, 3. Malah itu serang. 1, 2, 3. Halaman berikutnya Pak, minta bantuan. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Rio. Sebelum kita akhiri, saya baca di sini ada Pak Suwito, Bapak narasumber untuk Pak 4B tahun 2020. Wassalam hormat. Oke. Bisa mengusulkan ini Pak, karena Bapak dan Ibu tidak ada lagi jurnal-jurnal ya untuk naik ke pangkat. Jadi berdasarkan murni langsung dari penilaian kinerja. Terima kasih atas materinya. Oke, terima kasih Pak Misbah dan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada kegiatan-kegiatan berikutnya pada Zoom yang kedua pada kegiatan pertama kita. Apabila ada kata-kata yang salah, pelayanan kami yang kurang baik menurut Bapak dan Ibu, saya mohon maaf mewakili panitia. Sampai jumpa Bapak dan Ibu pada kegiatan kita di jadwal berikutnya. Oke, sampai jumpa Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak.
Oke, Pak.